sebuah koper. Cuma saya nggak tahu isinya apa karena koper itu nggak ada terkunci. Juga nggak berani bukanya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penemuan jasad seorang wanita yang ditemukan dalam koper berwarna hitam. Mirisnya, suami korban telah dituduh menjadi pelaku pembunuhan. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 jam 8 pagi. Kala itu, ada seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Tangsi, RT 03 RW 06, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Petugas kebersihan itu bernama Dana. Dia melihat ada sebuah koper besar tergeletak di dalam semak-semak. Adanya koper tersebut dan dia pun segera menghampiri yang mengira jika koper itu adalah sampah. Dia pun berinisiatif untuk mengambilnya dengan tujuan membuang koper tersebut. Setelah koper diangkat dan akan dipindahkan ke mobil truk sampah, ternyata koper itu terasa sangat berat hingga timbullah rasa curiga dengan isi di dalam koper itu. Ketika akan dibuka, namun koper dalam posisi terkunci. Dana yang merasa ada yang janggal dengan isi koper itu, akhirnya dia mengurungkan niatnya dan pergi menuju ke Polsek Cikarang Barat untuk melaporkan tentang temuan koper tersebut. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian dan setibanya di lokasi, polisi langsung membuka koper dan akhirnya terlihatlah isi dalamnya adalah jasad seorang wanita tanpa identitas yang sudah tidak bernyawa. Pada saat ditemukan, korban mengenakan hijab, berbaju merah, dan memakai cincin. Selain itu, ditemukan adanya sejumlah uang di dalam koper tersebut. Seketika, berita penemuan ini pun dengan cepat menyebar dan warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Tubuh korban segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, ditemukan adanya luka remuk pada bagian kepala sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, dan bibir pecah. Selain penyebab kematian, pihak kepolisian pun berusaha melakukan identifikasi guna mengetahui identitas dari korban. Setelah polisi melakukan identifikasi, diketahui korban ini merupakan warga Bandung, tepatnya di Perumahan Riung Bandung, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian yang telah mengetahui identitas dari korban langsung mendatangi rumah korban untuk mencari keterangan dari pihak keluarga. Setelah didatangi, seketika pihak keluarga langsung histeris mendapatkan kabar korban telah meninggal dunia dan ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Korban ini merupakan seorang wanita parubaya berusia 50 tahun bernama Rini Mariani dan korban tinggal di rumahnya bersama dengan 2 orang anak perempuannya. Diketahui sudah 1 tahun ini Rini tidak tinggal bersama dengan sang suami yang bernama Ganda Permana, namun keduanya belum bercerai. Untuk menghidupi keluarganya, Rini bekerja sebagai seorang karyawan swasta di Bandung. Korban ini dikenal sebagai penyayang kucing, terhitung memiliki 26 kucing yang rutin dia beri makan sebelum melakukan aktivitasnya. Setiap pagi, Rini selalu mengantarkan sekolah anak sulungnya yang masih duduk di bangku SMA. Setelah itu, Rini melanjutkan pergi bekerja ke kantor dan pulang pada sore harinya. Kedua anak korban mengaku jika terakhir kalinya bertemu dengan sang ibu, yaitu kemarin pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Mereka mengatakan pagi itu ibunya masih melakukan aktivitas seperti biasa. Namun hingga sore harinya, anak korban pun mendapatkan telepon dari rekan kerja ibunya yang menanyakan keberadaan dari sang ibu. Karena sejak tadi pagi, ibunya pergi dan tidak bisa dihubungi.
Hingga pada malam tiba, ternyata Rini belum juga kembali ke rumah. Kedua anak korban pun berusaha untuk menghubungi ponsel dari sang ibu, namun ponselnya tidak aktif. Lantaran malam semakin larut, akhirnya kedua anak korban pun berinisiatif mencari ke rumah saudara dan mereka tidak menemukan keberadaan dari ibunya. Hingga keesokan harinya, keluarga pergi ke kantor tempat korban bekerja dan mereka bertemu dengan rekan kerja dari korban yang bernama Ahmad Arif Ridwanullah. Namun keberadaan korban tidak diketahui dan Arif menyarankan agar hilangnya Rini ini tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian lantaran diduga adanya permasalahan keluarga. Hilangnya Rini membuat keluarga semakin khawatir tentang kondisi Rini. Hingga akhirnya polisi mendatangi rumah dari Rini dan memberitahu jika Rini telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah korban ini ditemukan, Arif mendatangi rumah dari keluarga korban dan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Rini, salah satu rekan kerjanya. Di sisi lainnya, pihak kepolisian pun segera menggali keterangan dari orang-orang terdekat korban. Kesaksian rekan kerja dari korban, pada jam 9 pagi, Rini pergi dengan alasan menjenguk kakaknya yang sedang sakit TBC di rumah sakit. Dan pada sore harinya, biasanya Rini akan menyetorkan uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah. Sejak itulah Rini hilang hingga ditemukan tidak bernyawa. Sementara itu, pihak kepolisian pun terus melakukan pendalaman kasus. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi. Menurut keterangan keluarga menuduh jika pelaku pembunuhan ini adalah suami korban lantaran masalah konflik di dalam rumah tangga korban. Keduanya sedang proses cerai dan sedang bergulir di pengadilan agama. Rini ngotot tidak mau rujuk, sementara suaminya ingin rujuk. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, suami korban ini sering mendatangi rumah dan mereka kerap terlibat keributan. Dari hasil keterangan tersebut, pihak kepolisian pun mulai mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi guna mencari siapakah pelaku pembunuhan Rini, apakah benar suami korban atau orang lain. Berselang 1 minggu kemudian, tepatnya hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, berkat kerjasama dari tim gabungan pihak kepolisian, akhirnya polisi berhasil mengamankan seorang pria bernama Ahmad Arif Ridwanullah berusia 28 tahun, merupakan rekan kerja korban. Pelaku ditangkap setelah terbukti dari rekaman kamera CCTV salah satu hotel yang berada di Bandung. Dalam rekaman itu, pelaku membawa sebuah koper yang berisikan jasad Rini. Usai pelaku pembunuhan ini berhasil tertangkap, pihak keluarga dari korban meminta maaf kepada suami korban lantaran telah menuduh suaminya sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan ini ditangkap di rumah keluarga istrinya yang berada di Palembang. Pelaku baru menikah pada tanggal 17 Maret 2024 di Tangerang dan rencananya pada tanggal 5 Mei 2024 akan melangsungkan resepsi pernikahan sehingga pelaku pergi ke Palembang. Pelaku Arif ini merupakan rekan kerja korban dan pelaku selaku auditor kantor pusat, sementara Rini seorang kasir di kantor cabang. Setelah dilakukan pendalaman kasus, ada dugaan jika motif pembunuhan bukan hanya motif ekonomi, namun juga ada motif asmara. Polisi belum memastikan motif utama karena pelaku ini sering berbohong dalam memberikan keterangan. Dari interogasi, diketahui korban dan pelaku ini pergi bersama menuju ke sebuah hotel. Dan saat di dalam hotel itu, keduanya sempat melakukan hubungan badan. Dan itu sudah sering mereka lakukan sebelumnya. Awal mula kejadian ini, pelaku mengajak korban keluar kantor. Yang kebetulan saja, pelaku akan melakukan audit perusahaan. Dan korban menyambut ajakan dari pelaku. Korban pun pergi dengan alasan menjenguk kakaknya yang sakit. Lalu bertemulah antara korban dan pelaku. Dalam rekaman itu, pada jam 09.51, pelaku terlihat masuk ke dalam hotel bersama dengan korban. Di dalam hotel itu, pelaku melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali.
Setelah hubungan badan usai, di dalam kamar hotel, korban meminta untuk dinikahi. Sontak saja permintaan itu ditolak oleh pelaku yang membuat keributan di antara mereka berdua. Dalam perdebatan itu, korban mengeluarkan perkataan yang menyinggung pelaku, yang membuat pelaku naik pitam lalu membenturkan kepala korban ke tembok. Setelah terjatuh, pelaku menggenggam leher korban sembari membekap mulutnya hingga akhirnya korban kehilangan nyawanya. Pelaku yang mengetahui jika korban ini sedang membawa uang perusahaan, dia pun tergiur untuk mengambilnya lantaran sedang membutuhkan uang untuk resepsi pernikahan. Dan sekitar pada jam 18.39, pelaku terlihat berjalan keluar dari kamar sambil membawa sebuah koper berwarna hitam yang berisikan jasad Rini. Hingga akhirnya koper tersebut dibuang di lokasi temuan. Dari hasil pendalaman kasus, pihak kepolisian pun mendapatkan tersangka baru, yaitu adik kandung dari Arif yang berinisialkan AT. Diketahui AT ini terlibat dalam pembunuhan setelah dirinya membantu Arif untuk membuang koper yang berisikan jasad Rini. Alasan AT mau membantu kakaknya lantaran ingin melindungi perbuatan dari sang kakak dan menutupi pembunuhan yang telah dilakukan oleh Arif. Motif utama pada pembunuhan ini adalah emosi, ketersinggungan dengan perkataan dari korban. Untuk sementara, pelaku Arif dijerat dengan pasal pembunuhan tidak berencana dengan hukuman maksimal 15 tahun. Namun pasal ini belum tetap karena akan melihat dari hasil rekonstruksi ulang apakah pembunuhan ini berencana atau tidak. Sementara adik dari pelaku terjerat hukuman maksimal 4 tahun telah membantu kakaknya membuang jasad korban. Guys, semoga saja Allah senantiasa menutup aib kita baik dunia ataupun di akhirat. Semoga saja saat ajal tiba Allah mencabut kita dalam kondisi husnul khotimah. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?